Kue sendiri ini, kalau Mbak tadi udah masuk ke hotel, ini warnanya sangat gemah guripah gitu ya. Cheers, happy gitu ya. Nah, memang kita konsepnya adalah lebih ke happiness, lebih ke family. That's why tagline-nya kita adalah We Are Family. We are family. We are family. Jadi kita bisa kegambar bahwa ke Quest itu kita memang mau bener-bener ibaratnya spending time ya dengan suasana yang berbau-bau dan beraroma dengan keluarga. Kalau di keluarga kan ya kita sangat akrab, happy, bahagia, saling bisa sharing-sharing. Karena harapannya kita dengan tamu itu, konsepnya Quest ini adalah kita bisa menjadi bukan sekedar antara tamu dengan hotel, tapi kita bisa menjadi somehow jadi sparring partner karena kita kan dalam urusan bisnis. Seperti kita menyediakan kolam renang. Kolam renang pastinya ada yang untuk dewasa dan anak-anak. Dan dekat area kolam renang tadi kalau Mbak perhatikan, Mbak lihat, itu kan kita ada menyiapkan spot atau corner untuk anak-anak bermain. Jadi banyak, karena kita juga ada beberapa activity, kids activity. Somehow kita ada kids cooking class, somehow kita ada kids coloring, dan di sebelahnya juga kita ada mini gym lah ya, mini gym gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJ Setia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam programnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Yang menarik, hari ini saya tidak membahas topik yang berbau politik, kebijakan, aktivisme, tapi kita membahas mengenai dunia perhotelan dan pariwisata. Kita hari ini bahas tentang peran Quiz Prime Cikarang dalam perkembangan pariwisata di Kabupaten Bekasi. Menarik banget nih. Apa ya kira-kira kaitannya dunia hotel dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Bekasi? Dan tentunya saya sudah bersama General Manager Hotel Quiz Prime Cikarang by Aston, Bapak Muhammad Toha yang sudah hadir bersama saya. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Tapi sebelum itu, sebelum saya perkenalkan narasumber kita, saya mau pantun dulu nih untuk sahabat RJ Setia. Jalan-jalan ke Cikarang. Cakep. Mampir sebentar beli ketan. Cakep. Ngobrol santai di Quiz Prime, suasananya bikin nyaman. Mantap. Jadi pemirsa RJ Setia sudah lihat kan, ini saya tuh lagi berada di salah satu tipe suite-nya di Hotel Quiz Prime. Jadi nuansanya enak banget. Di belakang kita, gitu ya, ini terlihat sekali pemandangan Bekasi yang terkenal dengan kota industri. Jadi kita tuh bisa melihat bagaimana pabrik-pabrik dari atas. Ini kita di lantai 10 ya. Di lantai 10 ya Pak ya. Yes. Jadi kelihatan banget nuansanya. Apalagi tadi kalau kita lihat dari pemandangan swimming poolnya itu juga asri banget, deep banget. Jadi kalau mau me time, mau nyantai, Quiz Prime ini solusinya. Ya, luar biasa. Oke, ini dia kita sambut narasumber kita, General Manager Quiz Prime Cikarang by Aston, Bapak Toha Muhammad. Selamat datang Pak Toha di Unjuk Bicara. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebetulnya pelayanannya, servisnya, sehingga teman-teman Unjuk Bicara bisa diberi ruang. Tentunya ini di salah satu ruangan suite ya, Yes, tipe benar. suite gitu Benar. di Quiz Prime Cikarang. Kalau boleh tahu Pak, Bapak itu pertama kali terjun di dunia perhotelan secara berkarir itu sejak tahun berapa? Kemudian di mana penempatannya? Iya, memang kalau mengikuti perkembangan karir saya sendiri, sebenarnya saya sudah mulai bergabung di dunia perhotelan khususnya itu tahun 2003. Wow.
Wow. Tapi itu juga saya mulai dari posisi paling bawah. Jadi pada saat itu saya adalah doorman. Doorman something like ini. Saya tugasnya, job desk saya adalah membuka pintu mobil, nutup pintu mobil, say thank you, say goodbye, say welcome. Ya lebih untuk di bagian depan ya. Jadi itu, aduh jadi flashback saya jadinya 2003 gitu loh. Saya Ya baru long 2 time ago tahun lah. berarti ya? Oh gitu? Iya. Oh I see. Kemudian Ya saya pastinya menjalani rangkaian perjalanan karir. Jadi memang pada saat itu juga sangat kompetitif ya. Kalau tahun 2003 senior-senior saya itu malah boleh dikatakan basicnya sekolah pariwisata. Ada STP, Aktripa, NHI, dan lain-lain ya. Tapi ya saya pada saat itu memotivasi diri sendiri bahwa saya harus bisa nih seperti yang mereka gitu loh. Senior-senior maksud saya ya. Ya alhamdulillah dalam perjalanannya saya setelah dari doorman menjadi resepsionis, kalau dulu sebutannya front desk agent. Nah itu di front office, mostly menjalani karirnya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya dapat kesempatan pada waktu itu, oh ya ini lokasinya ada di kota Jambi. Nun jauh di sana gitu ya. Tapi alhamdulillah karena memang saya punya high motivation, memang saya harus berkarir. Kayaknya karir pet saya ada di hotel nih gitu loh. Setelah itu saya dapat kesempatan bergabung di sales department. Jadi itu di Novotel Jambi. Kemudian berganti nama jadi hotel lokal. Tapi dalam perjalanannya lagi tahun 2013 salah satu brand sebenarnya ini Archipelago ini saya reuni. Jadi tahun 2010 Aston Jambi buka. Jadi saya join di pre-opening sebagai sales manager. Nah, perkembangan dan peningkatan karir saya ya di sana di sales marketing department. Even saya juga pernah di front office department. Ya alhamdulillah mempersingkatnya adalah tahun 2017 for the first time saya jadi HM hotel manager itu seperti one step ahead buat level ke general manager. Nah, di sana. Jadi sampai dengan sekarang alhamdulillah. Luar biasa. Jadi memang RJ Setia selalu ada proses di setiap hasil terbaik hari ini. Jadi memang poinnya yang saya tentukan adalah bagaimana kita menentukan posisi kita hari ini itu berasal dari keputusan kita kemarin. Jadi kalau kita mau di masa depan menjadi seseorang, kita harus menentukan pilihan keputusan hari ini mau jadi apa dulu gitu ya. Benar sekali. Makanya saya juga punya moto yang saya yakini, teguh pada prinsip, setia pada proses. Nah, karena saya melihat cerita-cerita seperti dari Pak Toha, senior-senior, teman-teman yang memang menjadi sosok tokoh dengan posisi yang luar biasa hari ini, itu pasti memegang prinsip yang teguh, setia pada prosesnya. Nah, seperti Pak Toha hari ini, luar biasa. Oke, selamat untuk setiap perjalanannya Pak Toha sampai hari ini. Kemudian, sudah berapa lama Bapak mengenal Bekasi dengan dunianya yang mungkin kalau RJ Setia itu biasanya terkenal dengan istilah dunia lain gitu ya, planet lain dan lain sebagainya gitu kan. Sejak kapan Bapak pindah menjadi General Manager di Quiz Prime Hotel Cikarang? Ya sebenarnya sampai ke sini ini juga tidak masuk dalam list atau plan-nya saya buat karir pet saya, tapi saya rasa ini adalah kesempatan yang baik sekali karena regional General Manager dari Archipelago West Area, Bapak Berry Naurika itu seperti memberikan sebuah opportunity. Toha mau keluar nggak nih dari kota Jambi? Ya kita mulai dari Cikarang lah gitu loh. To be honest, saya belum pernah searching apapun soal Cikarang. But after that, setelah beliau offering, saya rasa alangkah bijaksananya saya googling dulu nih soal Cikarang. Wah, saya juga baru tahu bahwa ternyata Cikarang ini adalah industri area. Dan itu kan highlight-nya adalah ini terbesar se-Asia Tenggara. Wah, keren nih pasti gitu loh. Jadi salah satu hal basic menurut saya sih sebenarnya lebih mau men-challenging diri saya sendiri. Karena
menurut saya juga kesempatan itu tidak datang 2 kali. Betul. Adapun kesempatan lain itu adalah kesempatan yang berbeda lagi. Jadi ya so nice. Jadi mulai googling saya soal Cikarang, waduh soal culture-nya, soal perkembangan pertumbuhan ekonominya, dan bahkan yang tidak kalah penting kalau kita bekerja di perhotelan itu kan induk daripada perhotelan dan restoran itu adalah dinas pariwisata. Dan Betul. itu pasti kaitannya dengan pariwisata gitu. Wah, luar biasa. Makanya Jesse kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai peran hotel dalam pariwisata nih, Pak. Siap. Boleh dong Bapak ceritakan sedikit terkait konsep dari Quizprem Cikarang by Aston. Iya, Quizprem Cikarang by Aston ini seperti apa sih konsepnya gitu yang dihadirkan? Sebenarnya Quizprem Cikarang ini konsepnya adalah karena gini, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa adalah kita merupakan bagian daripada Archipelago Hotels Internasional, yang mana ada beberapa brand tuh Mbak. Jadi salah satunya adalah Quest. Nah, Quest sendiri ini kalau Mbak tadi udah masuk ke hotel ini warnanya sangat gemah guripah gitu ya, cheers, happy gitu ya. Nah, memang kita konsepnya adalah lebih ke happiness, lebih ke family. That's why tagline-nya kita adalah We Are Family. We are family. We are family. Jadi kita bisa kegambar bahwa ke Quest itu kita memang mau benar-benar ibaratnya spending time ya dengan suasana yang berbau-bau dan beraroma dengan keluarga. Kalau di keluarga kan ya kita sangat akrab, happy, bahagia, saling bisa sharing-sharing. Karena harapannya kita dengan tamu itu, konsepnya Quest ini adalah kita bisa menjadi bukan sekedar antara tamu dengan hotel, tapi kita bisa menjadi somehow jadi sparring partner karena kita kan dalam urusan bisnis. Kita kita memang mengedepankan yang namanya toleransi untuk kekeluargaan. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau ada apa-apa di sini, ya sampaikan aja ke kita. Baik itu positif atau negatif, sampaikan aja ke kita, nanti kita cari win-win solution-nya. Gitu. Ini kan konsepnya memang nuansa family banget gitu kan. Apa yang tersajikan dari berbagai arsitek misalnya atau fasilitas yang disajikan dari Quizprem Cikarang by Aston ini untuk menunjang konsep family, We Are Family itu, Pak. Oke, jadi saya juga perlu sampaikan Mbak, jadi kita ini ada total kamarnya kan 130 kamar. Kita ada 3 tipe kamar dan itu konsepnya beda-beda. Ada superior, ada deluxe. Nah, ini kita berada di suite room. Pun kalau kita bisa lihat situasi dan keadaannya kita memang ya homey banget gitu ya, itu satu. Kedua, fasilitas lain yang untuk mensupport kebutuhan-kebutuhannya tamu adalah seperti kita menyediakan kolam renang. Kolam renang pastinya ada yang untuk dewasa dan anak-anak. Dan dekat area kolam renang tadi kalau Mbak perhatikan, Mbak lihat itu kan kita ada menyiapkan spot atau corner untuk anak-anak bermain. Jadi banyak karena kita juga ada beberapa kids activity. Somehow kita ada kids cooking class, somehow kita ada kids coloring, dan di sebelahnya juga kita ada mini gym gitu loh, yang mana kita sediakan juga fasilitas free kepada tamu. Juga kita ada fasilitas spa dan massage, juga kita bekerja sama dengan vendor yang memang sudah profesional. Kemudian pastinya juga ya kita menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas tambahan yang memungkinkan si tamu membutuhkannya relate-nya ke anak-anak. Misalnya lagi kita berjualan ada beberapa kids menu Mbak. Jadi kita memang benar-benar mau seperti homey lah bahwa hubungan antara tamu sama kita karyawan-karyawati hotel terjalin dengan erat, akrab, dan memang lebih istilahnya warming ya, lebih hangat gitu ceritanya. Ini menarik sekali ya. Jadi dari konsepnya, layanannya tadi sudah disebutkan bahwa ini kayaknya kids friendly banget gitu ya. Tapi kenapa sih Pak Toha gitu ya, boleh diceritakan kepada RJ Setia kaitannya pelayanan yang sangat friendly kepada anak-anak dengan konsep We Are Family gitu. Kenapa? Ya, karena begini, sebenarnya to be honest ya Mbak ya, sebenarnya kan
in the end kita berbicara soal bisnis. Hmm. Somehow juga saya orang tua gitu loh. Market yang paling sangat boleh dikatakan tanda kutip seksi dan sangat boleh dikatakan terjangkau itu adalah dari sisi anak-anak. Kadang ada beberapa boleh dikatakan kita bisnis lah gitu ya. Kita ngelihat sorry ini saya harus highlight dulu bahwa kita bukan artinya kita mengeksploitasi anak, bukan ya, bukan ya. Tapi ini adalah kenapa sih kita tuh lebih cenderung lebih ke kids friendly gitu ya, lebih ke anak-anak karena kita juga mau saat tamu pun menginap di sini anggaplah ayahnya urusan bisnis, ibunya ada urusan lainnya. Kita perlu memperhatikan si anaknya juga. Yang kadang-kadang kita tuh nggak suka terlalu attention terhadap anak-anak. Padahal anak-anak juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Nah inilah akhirnya kita menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas yang relate kepada anak-anak. Apalagi untuk makanan, ini kan juga kita penting. Apalagi hotel kita harus memperhatikan hygiene and sanitation-nya kan. Nah ini anak-anak adalah aset yang memang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi masing-masing masih punya kegiatan, tapi juga masih ada nuansa family time-nya misalnya gitu ya. Jadi sama-sama tenang dan worry. Ini konsepnya menarik banget sih RJ Setia ya. Jadi buat kalian yang mau liburan tapi tetap produktif, kayaknya cocok banget Quiz Prime Cikarang by Aston ini jadi pilihan RJ Setia deh nih. Benar, harus ya. Harus ya kan. Tapi kalau tadi kan ada 3 tipe kamar gitu ya Pak. Mulai dari Deluxe, superior sama Deluxe sama suite. Oke, superior, Deluxe. Kita sebutnya Deluxe. Sama suite gitu ya. Ya. Itu dibuka mulai harga berapa? Oke, sebenarnya kita ada yang namanya corporate rate, Mbak. Jadi corporate rate itu apa? Bahwa adalah harga-harga yang kita set itu dengan melakukan kerjasama dengan beberapa, entah itu corporate, entah itu pemerintahan, entah itu pihak lainnya, pihak ketiga, termasuk travel agent baik itu offline ataupun online. Nah itu kita ngebandrol harganya itu kita mulai harga 507.000. Itu mulai yang memang belum termasuk sarapan pagi, tapi nanti kita ada beberapa harga yang bisa kita sepakati bersama yang sudah termasuk sama sarapan pagi kah, sama laundry kah, sama fasilitas member kah. Jadi kita banyak sekali optional atau offering yang memang kita bisa lakukan. Tapi kalau ngomongin harga, kita pastinya memberikan harga kompetitif yang tadi saya sampaikan kita mulai dari 507.000. Oke, jadi ini masih start from ya. Jadi benar. Masih ada peluang-peluang kerjasama dan juga harga yang dinamis gitu untuk setiap RJ Setia yang mau kolaborasi dan bermitra dengan Quiz Prime Hotel by Aston. Quiz Prime Cikarang by Aston gitu. Oke, menarik sekali ini karena pembahasan kita spesifik mengenai peran Quiz Prime Cikarang ini by Aston dengan pariwisata. Tadi kan kita sudah sempat bahas apa saja konsepnya, kemudian layanannya seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, kalau dalam pembahasan kita hari ini apa sih sebetulnya yang dilakukan Quiz Prime Cikarang ini untuk menunjang pariwisata? Apalagi tadi kita tahu Cikarang ini kan tadi industri area. Jadi selain biasanya investor masuk ini bukan untuk rekreasi ya, tapi untuk mencari peluang bisnis, untuk investasi dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menunjang pariwisata di Kabupaten Bekasi menurut Quiz Prime Cikarang sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya juga keberadaan daripada Quiz Prime Cikarang by Aston ini adalah salah satu bentuk akomodir untuk tamu-tamu yang memang sedang melakukan bisnis di Cikarang. Nah, termasuk konsep hotel ini selain yang family tadi, karena kita juga ada market segmen daripada si boleh dikatakan bisnis atau corporate tadi, ya pastinya kita berperan aktif untuk menyediakan tempat penginapan dan beserta fasilitas yang tadi disampaikan di awal dengan mengedepankan yang namanya excellent service. Itu adalah rules number 1, jadi harus kita lakukan. Nah, kalau relate terhadap perkembangan pariwisata sendiri apa? Nah, pastinya saya juga mau sharing nih Mbak, terbaru kita berpartisipasi dalam kegiatan Jambore Penggiat Pariwisata
untuk Kabupaten Bekasi. Nah, saya sangat excited sekali. Alhamdulillah kita juga dapat undangan dari BPC Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Juga Dinas Pariwisata juga sangat proaktif. Jadi kita di sana berperan aktif bersama UMKM lainnya, Mbak. Jadi apa sih sebenarnya kita bukan sekedar berjualan, tapi bagaimana kita mempersiapkan ya. Kalau saya bilang sih lebih mempersiapkan karena kayak sepertinya ini potensial banget untuk di Cikarang. Kita mempersiapkan bahwa untuk bagaimana sih kolaborasi yang efektif dan efisien buat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi pariwisata. Jadi itu happy sekali saya ketemu dengan beberapa mitra kerja lain. Tadi juga saya sampaikan ke beberapa teman lainnya, kita ketemu dengan Asita, pelaku travel agent kan. Kemudian komunitas-komunitas, terutama teman-teman UMKM, karena hotel kita akan selalu bersinergi terhadap UMKM. Bahkan to be honest, karena saya juga baru join di sini ya Mbak ya, saya pun nanti akan boleh dikatakan menjemput bola terhadap teman-teman UMKM. Saya akan sangat terbuka sekali pintu Quest Prime ini menyediakan yang namanya pojok UMKM. Untuk di hotel? Untuk di hotel. Okay. Nah, bagaimana sistemnya itu nanti kita bicarakan. Tapi, jadi masih wacana? Ya, tapi kemarin saya sudah ngobrol Mbak dengan beberapa teman-teman dan saya pun agak sounding lah ke Dinas Pariwisata karena kita pun harus memberdayakan teman-teman UMKM yang sudah terbentuk. Karena pastinya kenapa? Kalau sudah di hotel kan Mbak, selain harga yang kompetitif, affordable, pastinya packaging yang harus kita perhatikan. Okay. Nah, itu harus apa ya, boleh dikatakan itu akan menjadi salah satu trik jitu UMKM berjalan. Dan tamu kita, apa nih oleh-oleh dari Cikarang? Nah, kita sudah ada menyiapkan pojok UMKM. Jadi pastinya peran kita, saya berkomitmen kepada kemarin karena kita ketemunya dengan Dinas Pariwisata. Apa sih yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Bahkan saya juga dengan senang hati, dengan sangat terbuka sekali, akan menyediakan waktu, tempat, hotel ini misalnya ada beberapa FGD yang memang harus dilakukan untuk kita mencapai goals-nya kita. Apa yang akan kita lakukan? Yuk kita duduk bareng. Nah, kenapa? Ini pasti bisa kita lakukan asal ada yang namanya sinergi. Gitu. Oke, ini menarik ya, ngomongin sinergitas. Nah, ngomongin UMKM, tadi kan menarik sekali Pak bahas terkait pojok UMKM yang mau dibangun di Quest Prime ini kan. Tapi kalau dari sisi bisnisnya, hotelnya, apakah ini menguntungkan nggak untuk misalnya kulinernya hotel atau apa gitu Pak? Oke, jadi gini Mbak, sebenarnya salah satu ide saya nanti ada pojok UMKM, sebenarnya kita bohong kalau kita tidak membicarakan atau ada goals buat bisnis orientednya apa, result orientednya apa. Tapi kita di hotel, saya boleh sampaikan, kita not only about money lah gitu ya, maksudnya soal ujung-ujung profit margin, uang atau apa. Kalau dikatakan nanti profitnya kecil atau apa, pasti. Tapi sebenarnya message yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita itu adalah menciptakan sebuah image. Terutama ini kalau saya kan mau membicarakan soal Cikarang, bahwa Quest Prime itu komitmen bahwa jangan sampai nanti tamu-tamu saya, ya kita ini kan banyak ekspat juga dari Korea lah, dari Jepang lah, dari beberapa negara Europe, itu ada Mbak. Apalagi dari kota-kota lain se-Indonesia Raya. Kita ingin menciptakan sebuah cerita manis buat mereka bahwa oh ternyata di Cikarang itu ada oleh-olehnya ini. Nah, apakah hotel bisa mengakomodir itu? To be honest, saya boleh katakan 50-50. Tapi ini kita ada komunitasnya nih yang profesional. Teman-teman UMKM-nya kita, mereka saya yakin sudah melakukan presentasi yang bagus, harga yang sudah kompetitif, kemudian packaging-nya juga sudah cakep-cakep, dan pastinya kita bisa berkolaborasi. Nah, atau bagaimana kita perhitungan dan yang lain, saya tegaskan sekali lagi bahwa kita bukan membicarakan soal keuntungan saja. Tapi kita menciptakan sebuah long term kerjasama yang itu bisa kita nikmati bukan saja hari ini tapi panjang waktu. Luar biasa, ini keren sekali nih ya. Karena berhubung kita ngomongin
apa ya, UMKM Yes. gitu. Nah, ini di depan kita itu ada makanan yang disajikan dari kuis Hotel Cikarang. Boleh Oh, boleh, dijelaskan nggak Cici. Pak ini? Ya, kalau kita di hotel, nah kalau ini minumannya dulu ya. Ya. Kenapa sih saya mau sampaikan dulu untuk minuman? Karena ini menjadi salah satu identitinya kita, yaitu dari bunga telang. Oh. Dan kebetulan konsepnya kita kan lebih ke warna Ungu ya? ungu. Jadi pas Matching banget kan, banget matching ya. Betul. Jadi ini salah satu minuman favorit saya juga sih, Mbak, sebenarnya. Coba. Dicobain ya, kita Iya, cobain ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya Jadi juga manis, masam, legit lah pokoknya gitu iya, ya. luar biasa. Ini kayak ada serehnya ya? Benar, jadi ini bukan sekedar minumannya masalah melepas dahaga, tapi ini juga kesehatan. Wah, luar biasa Boleh sekali ya. dikatakan seperti itu. Karena tadi konsepnya adalah we are gitu. family. Nah, ini dia teman-teman, ini the best. Harus cobain. Harus cobain banget. Jadi kalau nanti mau santai, mau relax, juga mau tetap sehat gitu, nggak manis-manis banget gitu Yes. ya. Terus bisa juga sekalian gym, kan enak banget ya, Iya. anget gitu ya. Surprisingly-nya juga Mbak, ini menjadi menu welcome drink kita. Jadi setiap tamu yang datang, kita biasanya sajikan dengan ini. Luar Bunga biasa. telang ini. Tadi namanya apa ini? Ini bunga telang. Oh, bunga telang. Iya. Jadi ya anak-anak itu kita ramuannya seperti kayak jamu gitu loh Mbak. Kita sudah olah, kita sudah racik. Jadi tinggal seduh pakai air panas. Kalau mau dingin kita tinggal tambahin dengan batu es saja. Luar biasa, menarik sekali. Nah, kalau ini apa Pak? Makanan khas apa? Nah ini saya bilangnya lupis ya. Lupis. Jadi ini kita dari apa namanya? Ini dari gula merah yang dihancurkan, kemudian kita panasin. Jadi untuk campurannya boleh dicoba juga. Baik, saya coba ya Pak. Boleh boleh. Ini itu apa? Itu pastinya kan pakai adonan kelapa juga ya. Kita tinggal siram aja Mbak. Oh sorry. Jadi lebih ke manis ya. Sorry ya nih ya. Sebenarnya lebih nikmatnya disiram gini Mbak. Iya gitu. Rasanya enak. Enak umum banget ya, tapi gurih karena ada kelapanya juga ya, jadi pecah banget. Jadi ditambahin bumbunya itu manis. Lebih manis ya, gitu ya. Ini sebenarnya kayak makan khas Sunda, kue apa ya namanya, lupa. Klepon. Klepon, ya, Yes, klepon, betul. Ya. Hampir mirip dengan itu ya? Kalau klepon kan isinya di dalam. Ya, betul. Kalau ini Dia kita bisa. pakai disiram gitu. Menarik sekali ya. Jadi teman-teman, ini sajiannya tuh udah cita rasa Nusantara banget Benar. nih. Kuis Prime Hotel ini ya. Benar. Jadi kalau tadi tema kita adalah bagaimana perannya. Nah, perannya salah satunya ini sudah terbuktikan bahwa Kuis Prime itu berdiri tegak, berprinsip bahwa hadir untuk bisa mengawal dunia pariwisata Indonesia. Wah, Benar. luar biasa. Benar, harus itu. Keren sekali nih. Kemudian Pak, kita bahas lebih lanjut lagi mengenai Kuis Prime tadi ya. Kan kalau anak muda itu biasanya tertarik di dunianya itu di dunia yang simple, yang instan gitu ya. Bagaimana caranya melibatkan dunia perhotelan, kemudian apalagi perhotelan ini punya misi yang besar, pembangunan investasi, pembangunan pariwisata di setiap daerahnya, itu bisa melibatkan anak muda gitu Pak. Surprisingly juga nih Mbak ya, kalau saya kan dari generasi millennials ya, tapi mostly karyawan-karyawati kita adalah anak-anak Gen Z. Kenapa? Peran mereka di mana? Selain hanya bekerja, mereka juga itu bisa memberikan input, masukan, ide, creativity, dan lain-lain. Yang kalau Mbak juga kita mengikuti perkembangan zaman sekarang di era digital ini, beberapa konten-konten yang dibuat di hotel bisa kita lihat. Itu adalah hasil daripada kreativitas, inovasi, ide daripada adik-adik kita yang masih muda ini, masih fresh. Jadi mereka melakukan banyak riset, mereka menganalisis, dan mereka juga menciptakan sebuah karya. Aduh, pokoknya keren lah ini kok. Kalau ngomongin anak muda nggak habis-habisnya kita nih. Karena energinya itu full. Benar. Yang penting diberikan baterai, ya? kepercayaan, betul. Benar. Kesempatan, peluang gitu ya. Nah, itu salah satu perannya ya Mbak. Betul. Kalau misalkan Pak RJ Setia ini tertarik untuk mau misalnya staycation gitu di sini atau mau lunch aja gitu ya. Bagaimana caranya RJ Setia itu bisa untuk
booking secara on direct Online. misalnya gitu ya. Lewat apa, di mana, bagaimana caranya, seperti apa Pak? Oke, sebenarnya kalau untuk melakukan reservasi ke hotel, saya rasa sama seperti dengan strategi beberapa hotel lainnya, karena kita ada dua arah atau dua cara untuk melakukan reservasi, baik itu yang namanya offline ataupun online. Kalau offline sendiri kan kita bisa melakukan direct telepon ke nomor hotelnya kita, nanti di bawah ada ya Mbak ya. Oke. Sama nomor WA-nya kita juga ada, dan pastinya mengikuti perkembangan zaman yang tadi karena kita sudah ngikutin perkembangan zaman digital ini, beberapa tamu kita juga melakukan reservasi melalui online. Oke. Memang ada beberapa platform, tapi saya sampaikan ini ke semua tamu-tamunya Quest Prime Cikarang, platform paling harga yang akan mendapatkan best price, garanti, affordable, itu melalui websitenya kita. Nanti ada juga di bawah sini gitu ya. Dan pastinya ada beberapa direct message dari entah itu TikTok ataupun dari IG, Mbak. Jadi ini ya itu saya bilang ini perkembangan zaman itu sangat pesat sekali, signifikan sekali. Jadi tools ataupun how-nya itu sudah banyak sekali dan kita memang sangat konsen di sosial media. Jadi kalau RJ Setia mau dapat harga yang fantastis, menarik, dan dapat fasilitas kenyamanan, ini harus follow dan kunjungi semua situs medianya Quest Prime Cikarang. Benar. Karena semakin dekat, semakin banyak hal menarik yang Bisa Anda tahu didapatkan, semua, betul iya. sekali. Nah terakhir Pak Toha, apa kira-kira harapan besar dari Quest Prime sendiri, apalagi di posisi Bapak sekarang sebagai General Manager, dan juga masa depan pariwisata di Kabupaten Bekasi? Silakan Pak. Iya. Jadi ini ya yang mau saya sampaikan bahwa adalah penting, tadi saya sudah sampaikan soal sinergi, kolaborasi, dan pastinya harapan saya kita hotel, kemudian juga kerjasama dengan lintas sektor, terutama dari pemerintahan, baik kota, kabupaten, dan provinsi, termasuk juga karena kita di wilayah Cikarang, ini kita beberapa dengan pihak industri juga harus bisa berkolaborasi. Apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita kerjakan bareng, banyak sekali. Kenapa saya juga ini menjadi konsennya, bukan saja saya sebenarnya, beberapa teman-teman GM lainnya juga ingin ada impian ke depan kolaborasi tersebut bisa diwujudkan dalam sebuah event. Kenapa sih harus ada event? Itu juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya dalam hal ini relate kepada pertumbuhan okupansi hotel. Nah ini akan sangat baik sekali dan pastinya juga saya menyampaikan, saya pribadi dan dari manajemen hotel pastinya kita akan membuka diri, kita juga open minded jika nanti hal ini bisa terrealisasikan. Mudah-mudahan cita-cita besar kita buat Cikarang, terutama dari sektor pariwisata bisa terlaksana, bisa terwujud sehingga ya cita-citanya kita dari para pemimpin kita terhadap perkembangan Cikarang terutama Kabupaten Bekasi bisa diwujudkan. Yang pasti sekali lagi saya sampaikan bahwa pentingnya kemauan dari kita, integritas kita terhadap perkembangan pariwisata sendiri. Karena ini kita bekerja di bidang pariwisata. Hotel dan restoran itu adalah bagian dari pada pariwisata. Jadi harus kompak, harus bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang wow. Mantap sekali visi besarnya, kemudian goals-nya, harapannya, semoga kita doakan bersama ini bisa terrealisasikan, karena kalaupun maslahat untuk perhotelan ini juga akan berdampak untuk masyarakat secara umumnya di Kabupaten Bekasi, khususnya para pelaku UMKM dan juga pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bekasi. Pak Toha, terima kasih sudah berbincang di program kami di Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. RJ Setia, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Resi Maulida dan General Manager Pak Toha pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.